Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Humaira. Di sini aku mau menjelaskan mengenai andragogi. Yuk ikutin aku yang penasaran. Kalian tahu gak sih apa itu andragogi? Yuk aku jelasin. Nah, jadi andragogi itu adalah sebuah seni dan ilmu untuk membantu peserta didik orang dewasa dalam proses belajar. Jadi, istilah andragogi itu awalnya digunakan oleh seorang pendidik asal Jerman, yaitu Alexander Kapp pada tahun 1833. Kemudian, andragogi itu dikembangkan lagi oleh seorang pendidik dari Amerika Serikat, yaitu Malcolm Knowles pada tahun 1913 sampai dengan 1997 menjadi sebuah teori pendidikan orang dewasa. Dan Knowles mempopulerkan tentang teori pendidikan orang dewasa ini pada tahun 1970 lewat bukunya yang berjudul The Modern Practice of Adult Education, Andragogy versus Pedagogy. Setelah kita mengetahui bahwasanya andragogi ini memiliki sejarah yang panjang, tetapi kalian tahu nggak? Di dalam andragogi ini masih banyak sekali peluang dan tantangan ke depannya dalam hal praktik dan pelatihan di andragoginya. Kemudian kita akan bahas tentang konsep dan filosofi dari andragogi. Kalian tahu nggak sih, konsep dan filsafat dari andragogi itu banyak banget memiliki versi, tergantung dari negara mana nih yang mau dibahas. Kalau di Amerika Serikat sendiri, andragogi itu dikembangkan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1913 sampai dengan 1997 yang kemudian dipopulerkan pada tahun 1970. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, bahwasanya andragogi ini memiliki peranan penting dalam pendidikan orang dewasa. Karena orang dewasa ini sangat berbeda pola belajarnya dengan anak-anak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yang mana bertemakan andragogi dan pembelajaran media berbasis teknologi. Menurut Knowles, 1989 meramalkan bahwa teknologi pada saat ini menjadi kekuatan yang sangat utama dalam proses pembelajaran andragogi. Yang mana teknologi ini akan menghasilkan peluang yang sangat besar untuk orang dewasa dalam proses pembelajarannya. Karena pada era sekarang ini, orang dewasa akan sangat dituntut untuk belajar mandiri dan bisa menggali berbagai informasi dari berbagai media atau teknologi untuk proses pembelajaran mereka. Tidak lagi seperti pendidikan usia kecil atau anak SD dan lain sebagainya, yang mana pada proses pembelajarannya mereka masih disuapi dengan materi-materi dengan metode ceramah dan lain sebagainya. Akan tetapi di usia dewasa ini atau andragogi ini akan sangat dituntut untuk bisa mencari informasi dengan berbagai sumber melalui media teknologi yang sudah sangat canggih. Teknologi akan menghadirkan peluang baru untuk andragogi, yang mana andragogi ini akan mampu untuk berekspresi dan meningkatkan kekreativitasan mereka dalam mencari pembelajaran atau informasi. Dan mereka juga akan mampu merangkai struktur atau pembelajaran dengan sangat kreatif dan unik sesuai dengan apa yang sudah mereka temukan dengan berbagai media teknologi tersebut. Dengan teknologi yang dikembangkan, andragogi akan menyesuaikan pengalaman belajar mereka dan sesuai dengan pengalaman sebelumnya seperti dengan dunia kerja dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran berbasis media teknologi ini akan sangat menjadi efektif untuk orang dewasa dalam proses pembelajaran, yang mana mereka bisa mengakses pembelajaran dimanapun mereka berada tanpa harus terhalang oleh apapun itu. Dengan media teknologi yang sudah canggih, banyaknya berbagai informasi yang bisa digali dari sumber dan berbagai referensi seperti media sosial dan lain sebagainya. Meskipun dengan media teknologi ini tidak akan menjamin seberapa hasil dari proses pembelajaran andragogi, akan tetapi ini akan menjadi salah satu solusi yang mana andragogi akan bisa lebih belajar untuk secara mandiri. Karena di era sekarang ini bukan menjadi hal yang aneh lagi bagi andragogi dalam proses pembelajaran mandiri atau mencari informasi sendiri. Karena banyak sekali andragogi yang sudah sangat berpengalaman dalam organisasi, sehingga tidak menjadi salah satu alasan untuk tidak bisa belajar sendiri atau belajar mandiri.
Dengan hadirnya media teknologi akan menuntut andragogi untuk mampu mencari informasi, pembelajaran, merancang, dan berpikir secara kritis dengan apa yang sudah mereka temui. Dan tidak terlepas dari itu, mereka juga tidak terkekang untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan hanya scrolling di media sosial, mereka akan menemukan beberapa pembelajaran yang akan mereka bisa untuk amati. Oleh karena itu, teknologi di zaman sekarang ini menjadi acuan yang sangat penting dalam proses pembelajaran andragogi atau orang dewasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.